online dan juga nanti dipersilakan untuk bertanya via online dan akan diberi kesempatan kepada peserta yang ada di sini yang nanti paparan dari pembicara utama kita yaitu Bapak Khairul Tanjung dengan temanya membangun negeri dengan perekonomian yang Bapak, Ibu-Ibu, pada hadirin yang hadir pada hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit sharing pada Bapak Ibu sekalian tentang Pak Dedi penyelenggara acara ini untuk sharing session tentang membangun negeri dengan supaya negerinya terbangun, tapi seluruh rakyatnya merasa menikmati kue dari pembangunan. Nah, Bapak Ibu sekalian, artinya persentase tax ratio kita relatif masih kecil, mencapai angka 12% dulu, ya. Tapi sekarang trennya justru kita lihat anggaran pendidikan itu by konstitusi kita mewajibkan sudah meningkat secara nominal. Hanya persentasenya turun pada waktu COVID 2020 dan 2020. Pada tahun 2021 dan 2022 karena digunakan infrastruktur juga terus naik. Kita tahu Pak Jokowi ya sangat memprioritaskan pembangunan infrastruktur sehingga secara persentasenya ya jadi hanya turun di tahun 2020 hanya juga karena ya. Jadi yang harusnya 5 tahun bisa selesai dalam setahun, yang tadinya sebuah fenomena Anda bisa produktif tanpa harus bertemu. Okay? Kedua, kita naik 40%, ekonomi pangan naik, ya ekonomi kesehatan naik pada saat yang lain turun. Nah, disrupsi kedua adalah pemanasan global. Bapak Ibu, kita jadi pemanasan global sudah di depan mata Pak, di depan kita. Dalam hitungan 50 tahun itu bisa tenggelam. Terendam. Kalau kita tidak melakukan sesuatu yang kurangi gaya hidup boros karbon kita. Apa itu? Kalau Bapak punya pilihan sekarang listrik, ya, supaya disrupsi ini bisa kita lawan. Listrik pada ke energi matahari, angin, panas bumi dan sebagainya. Karena kita sudah berjanji ke dunia 2060 kita harus. Sekarang HP alat produksi Pak. Di Jawa Barat HP bisa ngasih makan lele. Pijit HP ngasih makan ikan. Kami sudah melakukan 5 tahun ini untuk merespon bahwa kesejahteraan tujuan di desa harus kita lakukan. Dan terbukti Pak Khairul Tanjung oleh disrupsi digital. Profesinya aneh-aneh, pialang saham, main robot trading yang nggak ngerti kan, yang satu tukang beca. Maka X rupiahnya dikali 38. Di Jawa Barat X rupiahnya kali 27. Jadi digitalisasi perjuangan keadilan fiskal saya perjuangkan, ya. Tapi bayar PPh-nya di Jakarta karena perusahaannya didaftarkan di Jakarta. Coba. Forum ini adalah aspirasi sesuai dengan tema kita transformasi digital ya di era 4.0 ini. Dan kemudian juga tadi kita menangkap dua hal yang berbicara utama dari Pak Khairul Tanjung dan Pak Ridwan Kamil. Ya, yang pertama Pak Khairul Tanjung mengatakan idealisme dan pragmatisme ya di situ, kuncinya di situ. Nah, memang kaitan dengan potensi pendapatan itu harus melihat ke itu. Dua hal menurut saya, selain intensifikasi dan ekstensifikasi, perlu ada penguatan dalam yang dibicarakan oleh Pak Gubernur adalah penguatan di dalam reformasi birokrasi. Nah, salah satu reformasi birokrasi adalah transformasi digital ini. Nah, tadi kita lihat trennya, perkembangan tren yang menggunakan digitalisasi pembayaran dan non tunai ini kan naik terus ya dari 2021 ke 2022 dari 500 menjadi kurang lebih 679 miliar. Berarti ada peningkatan menurut saya untuk mulai kita go digital. Nah, itu harapan menurut saya selain kita juga mengedepankan pertumbuhan ekonomi. Ini harapan yang tadi gitu ya. Kita harus didorong dengan sebuah inovasi-inovasi. Nah, salah satunya juga dalam membangun negeri ini, ya, Pak Gubernur menyatakan kan bukan hanya kita berfokus di APBD saja ya, atau APBN, karena kontribusi APBD kan kurang lebih 20% untuk pembangunan secara keseluruhan pembangunan yang ada di Jawa Barat. Nah, untuk itu perlu ada siasat menurut saya strategi yang lain selain CSR, kemudian juga ada obligasi daerah, ada KPB, ada dana umat ya. Kemudian juga berkaitan dengan dana-dana lain ya. Nah, ini yang penguatan menurut saya disampaikan ya, melalui
asosiasi pengelola pendapatan daerah ya se-Indonesia yang kumpul di sini. Bagaimana kita bisa mengakselerasi itu? Ya. Kuncinya itu, bagaimana kita memberikan sebuah kepuasan pelanggan juga dengan digitalisasi. Pada sharing knowledge juga mungkin Pak dari tiap daerah ke Ya. Jawa Barat? Ada beberapa, karena kita tadi ada sharing session juga ya dari beberapa korwil, karena asosiasi ini sudah terbentuk beberapa korwil. Ada Sumatera, ada Jawa, ada di Kalimantan, dan juga Sulawesi, dan sebagian Maluku dan Papua. Nah, dari korwil ini juga menyatakan sharing sessionnya adalah kaitan dengan ada penyeragaman lah, untuk nilai jual kendaraan, kemudian juga ada yang berkaitan dengan tarif dan lain sebagainya, itu yang kita lakukan. Nah, ini yang perlu kita sepakati bersama di Rakernas APBD ini. Selain berbicara potensi loss yang memang tahun 2025 kita akan kehilangan potensi loss kurang lebih untuk APBD Jawa Barat bergerak nanti ke kabupaten kota 1,8 triliun ya. Jadi nggak dikelola oleh Provinsi Jawa Barat tapi melalui option PKB dan BBNKB. Nah, untuk itu kita harus cari potensi-potensi pendapatan selain dari PKB dan dari BBNKB. Kita harus mencari di pajak air, kemudian juga di pajak rokoknya, di pajak bahan bakar. Karena tadi kita undang juga BPH Migas ya, untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Ada keseragaman antara harga yang diberikan tarifnya di DKI, di Jawa Barat sendiri. Kalau berbeda misalkan penggunaannya atau tarif yang berbeda, ini kan nanti potensinya akan mungkin belanja di Jawa Barat ya, nanti akan tertarik di sini gitu ya. Nah, ini yang perlu kita seimbangkan menurut saya melalui tadi beberapa pembicara selain seri session juga, kemudian juga arahan-arahan dari para tokoh tadi ya, bagaimana kita membuat sebuah strategik untuk meningkatkan potensi pendapatan di daerah. Kira-kira seperti itu. Udah? Di foto sesi. Dalam APBD kita terus meningkatkan pendapatan daerah, ya, menyeimbangkan istilah Pak Khairul Tanjung antara pragmatisme dan idealisme, kemudian melakukan digitalisasi. Selama 5 tahun Jawa Barat dengan going digital itu pendapatan daerah dari pajak kendaraan naik 3 kali lipat ya. Dengan berbagai pintu-pintu digital, pintu-pintu point of payment. Kemudian kita harapkan dan Jawa Barat PAD-nya sudah lebih besar porsinya untuk APBD, menandakan fiskal kita ini sangat sehat. Dan terus tahun 2023 dan 2024 kita akan fokus belanja itu sudah saya atur ke pengaspalan jalan yang selama ini mungkin tertunda.